Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Nur Alam dengan NIM 3402240069 dari kelas Manajemen Reguler D. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai Excel, yaitu latihan frekuensi. Oke, mari kita ke videonya. Baik, di sini sudah tersedia tabel ya, teman-teman. Ini tabel, kalian bisa buat tabel yang terlebih dahulu. Di sini ada total skor. Nah, untuk mengisi total skor ini kalian memerlukan rumus sum ya, teman-teman. Bisa diklik pada bagian total skor, ini sama dengan sum. Langsung kalian blok dari C4 sama dengan L4, lalu tutup kurung. Untuk mempercepat pengerjaan bisa kalian langsung drag ke bawah ya, teman-teman. Untuk jumlah juga sama dengan sum kurung buka C4 di blok sampai dengan C10. Lalu bisa di drag ke arah samping. Untuk sum, untuk jumlah sama aja seperti ini, teman-teman. Bisa kalian ikuti juga. Nah, selanjutnya untuk frekuensi bisa menggunakan rumus sum juga, sama dengan sum kurung buka, kalian bisa blok dari C14 sampai dengan C18. Blok ya, teman-teman. Setelah itu bisa di drag ke arah kanan sampai ujung. Baik, selanjutnya untuk uji validitas, teman-teman bisa menggunakan rumus Pearson. Ya, caranya itu sama dengan Pearson kurung buka C4, dari C4 bisa di blok, langsung drag ke bawah sampai C10. Setelah itu menggunakan titik koma, lalu blok lagi, lalu drag sampai M10 dari M4 ya, teman-teman. Setelah itu dikunci menggunakan F4, lalu tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Setelah itu bisa di enter. Untuk langkah selanjutnya juga sama ya, seperti langkah awal tadi. Kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya seperti tutorial yang awal. Itu sama aja ya, teman-teman. Dari C sampai dengan L. Itu untuk uji validitas. Selanjutnya untuk yang bawahnya kita bisa memakai rumus if ya, sama dengan if kurung buka, klik yang atasnya yang C22. Setelah itu lebih dari 0,3, koma, tanda kutip, lalu valid, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, lalu tutup kurung. Nah, ini bisa kalian drag sampai ujung ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghitung skor total, ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi yang awal. Intinya kalau
untuk menjumlahkan itu memakai rumus sum ya teman-teman. Bisa kalian ketik sama dengan sum kurung buka blok dari B18 sampai F18. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Bisa kalian drag ke bawah agar lebih cepat ya teman-teman. Bisa drag ke bawah. Untuk bagian yang genapnya juga sama, skor totalnya seperti yang ganjil. Kalian ketik aja sama dengan sum kurung buka lalu blok dari J18 sampai dengan N18. Setelah itu tutup kurung lalu enter dan drag sampai bawah sampai O27. Untuk bagian rekap juga teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi. Ini menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum dari B18 sampai F18, lalu kurung tutup, lalu bisa kalian drag sampai bawah. Untuk yang ganjil ya teman-teman. Baik, sebentar. Untuk yang genapnya, baik teman-teman, untuk bagian recap ganjil kalian bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu sama dengan sum. Bisa diklik yang B18 sampai F18, setelah itu enter, lalu drag sampai bawah. Yang untuk yang genap juga sama dengan sum kurung buka dari J18 sampai N19 kurung tutup ya, jangan lupa kurung tutup ya teman-teman. Setelah itu enter lalu drag ke bawah. Oke, lalu selanjutnya kalian bisa klik data analisis di pojok kanan atas. Setelah itu pilih correlation ya teman-teman. Oke, setelah correlation oke. Lalu di sini kalian teman-teman pilih yang labels in first row dan juga output rank. Oh iya, sama kolom gitu. Untuk input rank teman-teman bisa blok dari rekapan yang tadi, dari ganjil sampai genap, dari atas sampai bawah ya teman-teman. Setelah itu untuk output ranknya kalian tempatkan, klik pada bagian yang akan kalian simpan gitu. Setelah diklik kalau oke, nah itu dia hasilnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang jumlah ini sama saja seperti yang tadi, memakai rumus sum sama dengan sum, lalu kalian blok dari B5 sampai dengan B23, lalu enter dan bisa kalian drag ke samping ya teman-teman untuk mempercepat pekerjaan. Nah untuk rata-rata kalian bisa menggunakan rumus average ya, sama dengan average kurung buka di drag dari B5 sampai B23 lalu kurung tutup. Setelah itu enter dan bisa kalian drag ke samping juga. Untuk korelasi teman-teman juga bisa menggunakan data analisis seperti yang tadi ya, memakai correlation lalu oke, lalu ini seperti yang tadi, labels in first row, output rank, columns. Lalu untuk input ranknya kalian bisa blok dari B5, maaf salah, dari itu ya, kualitas pelayanan sampai 45 yang bawah, itu semuanya ya teman-teman. Setelah itu untuk output ranknya kalian klik bagian mana yang akan kalian simpan nanti, lalu kalau sudah klik OK. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Nah selanjutnya untuk regresi, teman-teman bisa klik data analisis, lalu di bagian bawah ada regression ya, kalian teman-teman oke aja. Setelah itu
Di sini yang di checklistnya ada labels, ada output rank ya teman-teman. Lalu untuk input Y ranknya teman-teman bisa blok dari jumlah pembeli dari atas sampai dengan 45 ya, sampai dengan C23. Nah, untuk yang bagian X-nya teman-teman bisa blok dari kualitas pelayanan pramuniaga sampai dengan 45 sampai B45 juga ya teman-teman. Setelah itu untuk output ranknya teman-teman bisa pilih di mana saja yang teman-teman ingin simpan nantinya. Kalau udah teman-teman bisa klik OK teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Baik, mungkin itu sedikit tutorial yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum.